Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran Nahwu metode Al-Munir 2 dan kita sampai di pembahasan soal ya untuk isim mankus. Sedikit mereview tentang isim mankus. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif Ustaz Ja'far fi kitabihi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, jadi pembahasan tentang isim mankus. Isim mankus itu adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Nah, ini ya lazimah. Lazimah itu artinya tetap. Dia selalu ada di situ. Nah, dan sebelum ya itu adalah kasroh ya. Maksurun makoblaha. Dia di kasroh apa yang sebelum ya. Nah, bagaimana cara mengi'rab isim mankus? Nah, isim mankus itu ketika nanti dia rofa, nah, maka dia tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Sementara ketika nasab, fathahnya muncul. Nah, kenapa fathahnya muncul ketika dia nasab? Karena fathah itu ringan bagi ya. Sementara dhammah itu berat. Al-muhamiyu berat. Nah, makanya di muqaddarahkan menjadi al-muhami, pengacara ya. Sementara ketika nasab dia menjadi al-muhamiyah, fathah. Ketika jer dia dengan kasro muqaddaroh karena kasro bagi ya itu juga berat. Al-muhamiyi itu berat. Maka ketika jer dia adalah kasroh muqaddar. Contohnya adalah yahkumul qadi al-janiyah. Qadi itu menghukum al-janiyah si pelaku kriminal. Maka i'rabnya nanti yahkumu fi'il mudhari' rofa tanda rofanya dengan dhammah. Al-qadi fa'il rofa tanda rofanya dhammah muqaddarah karena dia isim mankus. Al-janiyah dia maf'ulun bih. Nasab tanda nasabnya dengan fathah. Nah, karena ringan ya diucapkan. Karena dia isim mankus. Nah, catatan untuk isim mankus ketika nanti alif lamnya dibuang, misalnya al-qadi. Ketika alif lamnya dibuang, maka ya-nya pun ikut dibuang. Kemudian ya ini diganti menjadi kasroh tain di sini untuk menunjukkan adanya ya yang dibuang. Makanya nanti menjadi kodin. Nah, nanti jadi kodin. Nah, maka nanti ketika rofa dia tetap dengan domah muqaddaroh. Nah, gampangnya begitu saja. Domah muqaddar. Ketika jer berarti kasroh muqaddar. Nah, hanya saja ketika alif lamnya dibuang dalam kondisi nasab maka ya-nya tetap muncul menjadi kodian. Tetap muncul. Nanti tetap muncul ya. Nah, ini catatan untuk isim mankus. Jadi terkadang alif lamnya dibuang. Nah, apa faedahnya alif lamnya dibuang? Nah, alif lam itu kan menunjukkan dia ma'rifah. Sudah khusus untuk orang tertentu gitu. Berarti ketika alif lamnya dibuang dia menjadi nakiroh. Nah, jadi ketika nakiroh itu kan bersifat umum. Jadi misalnya kita mengatakan ja'a kodin. Nah, berarti kodin ini tidak dimaksudkan terhadap siapapun gitu. Nah, ini kodin. Tapi kalau misalnya kita mengatakan ja'a al-qadi,
Berarti sudah bentuk ma'rifah, sudah dikhususkan terhadap orang tertentu. Nah, itu ya. Jadi kodin sama al-kodi faedahnya kenapa dibuang untuk menakirohkan isim mankus itu. Nah, jadi misalnya ja'a kodin, kodin i'robnya adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal ya'i al mahdhufati. Nah, di mana dhammah muqaddarahnya? Di atas ya yang dibuang. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu. Nah, kita i'rab cepat saja untuk nomor 1 sampai 16. Ini sudah di i'rab atau belum? Belum ya, sepertinya. Atau sudah? Ah, Sama Ustadz belum Ustadz, belum ya. di Baik, PR kan. boleh. Baik, kita coba bahas sama-sama ya, biar jadi murojaah untuk kita bersama. Nomor 1, ja'a qadin ilal mahkamati. Qadi itu datang ke pengadilan. Ja'a ini fil apa? Iya mandi, Fil madi. Mabni. Ya, mabni. Mabni Mabni apa dia? fathah. Mabni fathah. mabni fathah, Mabni fathah. Qadin ini jadi apa? Fa'il. fa'il, Rofa. Tanda sofa, rofanya dengan domah muqaddaroh, di atas. di atas ya, Iya. ya Dibuang. yang Di dibuang, atas ya yang mahdhufah, dibuang. Kenapa ya-nya dibuang? Karena alif lamnya dibuang. Ilal mahkamati ini jar majrur. Ya. mabni sukun, Nah, nomor 2, Zaidun da'in ilallahi. Zaid itu adalah orang yang mengajak kepada Allah. Berarti Zaid jadi apa di sini? Mubtada. mubtada, Mubtada. Mubtada. Khobarnya mana? Da'in. Da'in lain, Khobarnya da'in ilallahi jar Jar majrur. majrur. Masya Allah. Hada qadin adilun. Nah, hadza jadi apa? mubtada. 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 mubtada, Hadza ini termasuk isim isim Isyarah. isyarah, isyarah. Dia isim isyarah mabni sukun fi mabni sukun, mahali raf'in mubtada ya. Jadi hadza jadi mubtada. Khobarnya mana? Qadin. Qadin. Qadin qadin, ini ya khobarnya. Kemudian adilun, Na'tun. iya, naat, dia naat dari qadin, betul. Naat dari qadin. Ini adalah qadi yang adil. Nah, isim ini faedah ya. Eh, saya lupa di kitab apa. Kalau nggak salah di Nahwu Tatbik. Isim nakiroh, kalau dikasih naat dia jadi terkhususkan. Sudah tidak umum lagi. Kalau ya, sudah dikasih sifat. Nah, ini adilun sifat dari qadin. Beberapa hari yang lalu saya lupa di kitab apa. Nah, jadi eh, kalau isim nakiroh sudah dikasih sifat, maka nanti maknanya sudah terkhususkan seperti itu. Nomor 4, la yuhibbullahul asi. Asia harus. Ya, harusnya la yuhibbullahul asiyah. Nah, la ini la nahi atau la nafi? La nafi. La nafi. la La nafi, nafi. Kenapa kita nggak bilang la nahyi? Karena tidak menjazmkan. Betul. Karena kalau la nafi, dia hanya menafikan, tidak menjazmkan. Dia bukan amil jazm, la nafi. Dari mana kita tahu dia la nafi? Fil mudhari'nya tetap yuhibbu yuhib, tetap rofa. Beda nanti kalau dia la nahyi yang menjazmkan fil mudhari'. Nah, gitu. Nah, kemudian secara makna juga nggak cocok ya. Kalau misalnya kita isi dengan la nahyi. La ini kan tidak. Allah tidak menyukai pelaku maksiat. Sebentar ya.
Baik, kita lanjut. Yuhibbu fil mudhari rofa tanda rofanya doma. Allahu jadi apa? Allah fa'il. Fa'ilnya. Asia Maf'ulun bihi. maf'ulun Maf'ul bih. bih. Kenapa fathahnya muncul di Asia? Karena nasab. Iya, karena nasab dan fathah itu ringan bagi iya. Ya. 5. Kanal jabalu aliyan. Kana ini fiil atau huruf? Huruf Huruf atau Huruf. fiil? Fiil. F. Fiil. Fiil nakis ya. Fiil nakis. Butuh apa kana itu? Isim Isim sama khobar. Iya, butuh isim kana, butuh khobar apa? kana. Berarti jabalu jadi apa? Isim kana. Isimnya Isim kana. kana, alian Khobar kana. khobarnya kana. Oke. Al-imamu malikun rawil rawil hadithi. Betul. Rawil hadithi. Oh iya, silakan Ustazah Afifah. Nah, Al-Imamu Malik. Imam. Imamnya siapa? Yaitu Malik. Malik itu nama orang ya. Dia adalah rawil hadis. Perawi hadis. Nah, Al-Imam jadi apa? Mubtada. Ada. Khobarnya mana? Khabarnya Malik. Rawi. 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 Rawi ini khobarnya. Berarti Malik jadi apa? Badal. Badal. Badal ya. Karena menjelaskan siapa tuh imam. Imam itu ya Malik maksudnya. Al-Hadisi Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Yankihu zani zaniatan. Yankihu fiil Fiil mudhari. Az-zani fa'il. fa'il. Zaniatan Maf'ul. maf'ulun bih. Ya. Az-zani pezina laki-laki, yankihu menikahi zaniatan pezina perempuan. Jalasa Mustafa wal hadiqota. Jalasa telah duduk, Mustafa nama orang. Em, Kalau Mustafa itu kita artikan istimewa atau terpilih, ya, Mustafa. Wal hadiqota bersama hadikoh, taman. Kalau kebun, bustan. Nah, berarti jalasa ini fiil Fi'il madi. fiil Fiil madi. madi. Mustafa jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Apa tanda Fa'il. rofanya Mustafa? Dhammah muqaddarah. Dhamma muqaddaroh. Karena dia isim Mankus. isim Maksur. maksur. Karena akhirannya alif maksuroh. Maksur. Alif maksur. Lebih. Wa-nya, wa ini adalah waw apa namanya? Waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Berarti al-hadiqota maf'ul Maf'ul. ma'ah. Ma'ah. Maf'ul ma'ah. Kalau ada waw ma'iyah berarti setelahnya maf'ul ma'ah. Kemudian jalasal mut'abu julusal marid. Orang yang kelelahan itu duduk seperti duduknya orang sakit, julusal marid. Nah, jalasa fil madi mut'ab jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Kalau julusa Maf'ulun bih. laisa maf'ulun bih. Maf'ul. Maf'ul mutlak ya Ustaz. Na'am, Maf'ul mutlak. maf'ul mutlaq. Oh iya. Li'anna Iya. julus masdar min jalas. Karena julus itu masdar dari kata jalasa. Jalasa. Nah, jadi kalau kita dapat masdar yang dia adalah masdar dari fiil di awal, maka dia jadi maf'ul mutlaq. Julusal marid ini al-maridi mudhaf ilaih. Nah, kemudian sami'tu hakiyal hikayat. Aku telah mendengar
orang yang menceritakan hikayat, cerita-cerita. Sami fil madi. Tunya jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Fa'il. Hakia Mudhof maf'ulun bih. maf'ulun bi. Fa'il. Ulun fi. Al-hikayati Mudhof ilaih. mudhof ilai. Nah, yatadarra'u rojin roji'af. Boleh gini dibaca. Yatadarra'u memohon ya. Fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari. Fil mudhari. Kalau kita baca rojin, betul ya. Roji afwillah. Berarti nanti afwi jadi mudhaf ilai dari roji. Jadi terjemahannya, orang yang mengharapkan ampun Allah itu bermohon fi du'aihi di dalam doanya. Mm-mm. Ya. Nah, berarti ya tadarru'u itu fil mudhari'nya. Fa'ilnya mana? Roji. Roji. Ini ya. Iya. Roji ini fa'ilnya. Tetap tanda rofanya dengan dhamma Dhamma muqaddaroh. Dan dia jadi mudhaf. Afwi berarti mudhaf Mudhof ilaih. ilai. Allahinya juga mudhaf Mudhof ilaih ilai. kedua. Fi du'ai ini jer Majrur. majrur. Kalau hi Mudhof ilaih. mudhaf ilai. Mudhof ilaih dari doa. Jadi Kemudian, nah, roji pakai iya, Ustaz. iya, iya Iya. betul. Tidak dihilangkan ya. Iya, iya. 12 Sayyiduna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam da'in ilal haq. Sayyiduna Mubtada, i'rabnya mubtada. Naknya ini Mubtada. domir jadi apa? khobar. Lai- Sayyiduna. Laisa Mudhof khobar. Iya. ilaih. Mudhaf ilai. Mudhof Mudhof ilaih. ilaih Nah, dari iya. setiap domir yang bersambung dengan isim mesti jadi mudhaf Mudhof ilai. ilaih. Muhammadun ini Badal. badal dari Badal. Sayyiduna. Karena siapa Sayyiduna itu? Ya Muhammad namanya gitu. Dain ini baru jadi Khabar. khobarnya. Khobar. Ilal haqi Jar jar majrur. majrur. Dikit lagi. Kana Zaidun muhamiyan masyhuron. Kana ini fiil nakis. Fi'il nakis. Butuh isim kana, butuh khobar kana. Karena Mana isim kananya? Zaidun. Zaid. Ini isim kana. Khobarnya Muhamiyan. hamian. Masyhuran Na'un. naat. Yasma'ul hakimu qaulal mudda'i. Hakim mendengar perkataannya ini pengadu al-mudda'i. Ah, ini juga gampang ya. Yasma'u fil mudhari al-hakimu jadi Fa'il. fa'ilnya, qaulanya Maf'ulun bih. maf'ulun bih, al-mudda'i Mudhof ilaih. mudhaf ilai. Tanda jernya kasroh Muqaddar. hadzal muhami aminun. Hadza Mubtada. al-muhami Khabar. Khobar. laisa khobar Badal. 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 Aminun Khabar. khobar Khobar. ya. Muhami badal ya. Setiap isim ma'rifah bukan isim ma'rifah. Setiap isim yang terletak setelah isim isyarah kemudian beral maka dia menjadi badal. Sama berarti ini. Hadas sari ini orang yang berjalan ini adalah ustaduhum, ustad mereka. Hada mubtada, asari badal, ustadu khobar, humnya Khabar. mudhof, Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Nah, alhamdulillah. Selesai pembahasan 1 sampai 16 ya. Untuk yang ngirim tugas baik di Almunir 1 maupun Almunir 2 ya. Mohon maaf belum sempat dicek sama saya.
Eh, Qadarullah ini sedang ujian di kampus juga seminggu ini sudah masuk ngajar pondok dan aktivitasnya agak penuh dan kadang ini terlewat untuk ngecek apa namanya tugasnya. Afan. Nah, kemudian kita masuk ke isim ghair munsharif. Ismu ghairi munsharifin. Isim yang tidak bertanwin. Nah, apa definisi isim ghair munsharif? Di kitab Nahwu Tatbik dikatakan bahwa huwal ismul mu'rabu alladzi yalhaquhu tanwinun wala kasrun. Jadi ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak diikuti oleh tanwin maupun kasroh. Jadi eh, isim yang tidak menerima tanwin juga tidak dikasroh. Nanti isim ghairu munsharif cara i'rabnya nanti agak beda ya. Nah, apa itu isim ghairu munsharif? Adalah isim yang tidak menerima tanwin. Sehingga tidak nampak padanya tanwin dhammah, tanwin fathah, atau tanwin kasrah. Nah, ini sedikit ini ya. Misalnya kita punya kalimat muslim. Ini kan ada dua tanwinnya. Nah, yang tanwin itu yang mana? Yang ini tanwin itu. Nah, sementara yang doma ini adalah harokat i'robnya. Jadi nanti harokat i'robnya tetap muncul, tanwinnya yang nggak muncul. Nah, jadi nanti muslimun itu kan ada double double dhammah di situ. Nah, dhammah yang pertama itu dhammah untuk harokat i'robnya. Sementara dhammah yang kedua itu untuk tanwinnya. Nah, maka nanti yang nggak muncul itu tanwinnya. Sementara harokat i'robnya tetap muncul nanti. Nah, apa saja yang tidak boleh ditanwin? Yang pertama adalah nama. Eh, afan. Nanti yang tidak boleh ditanwin itu ada nama dan sifat. Nama dan sifat. Jadi nomor satu berupa nama, dua nanti nama, tiga nanti nama, keempat nama, kelima nama, keenam nama juga. Kemudian nanti nomor 8 ada sifat, 9 sifat, kemudian bahannya nanti kita bahas. Nah, jadi ada nama yang tidak boleh ditanwin. Apa itu? Nama yang berakhiran alif nun. Alif nun asli. Kalau di musanna kan alif nunnya tambahan gitu. Nah, ini alif nun asli. Contoh adalah Sya'ban. Ini nama bulan. Bulan Sya'ban. Nah, ini kan punya alif nun. Ini nama. Nama apapun sebenarnya. Nama orang, nama bulan gitu ya. Nah, yang penting dia berakhiran alif nun, maka tidak boleh ditanwin. Sya'banu, Ramadhanu. Ini nama bulan juga. Bulan Ramadan. Salmanu, nama orang. Uthmanu, nama orang. Imranu, nama orang. Jadi setiap nama yang berakhiran alif nun tidak boleh ditanwin. Nah, ini nama yang pertama. Nama yang berakhiran alif nun. Yang kedua adalah nama yang mengikuti wazan fu'alu. Misalnya nama Umar. Umar ini wazannya fu'alu. Zuhalu nama nama Zuhal itu nama kabilah seperti itu. Hubal ini nama berhala. Kemudian Mudor ini juga nama suku ya. Suku di Arab sana. Ada Bani Mudor.
Nah, nama-nama yang mengikuti wazan fu'alu maka tidak boleh ditanwin juga. Kemudian keempat, nama yang mengikuti wazan fi'il. Fi'il apapun, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, tidak boleh ditanwin. Jadi kalau ada nama orang, dia mengikuti wazan fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Misalnya Ahmad ikut wazan af'alu, Yazid mengikuti wazan yaf'ilu, Ahsan mengikuti wazan af'al, Aiman juga mengikuti wazan af'al, af'ala. Nah, ini mengikuti wazan fi'il, nggak boleh ditanwin. Kemudian keempat, nama perempuan. Semua nama perempuan nggak boleh ditanwin. Makanya kalau ketemu Maryam dalam Quran, nggak ditanwin. Misalnya, il qalatil Maryam. Jadi, Maryam, Zainab, Su'ad, itu nggak boleh ditanwin. Apalagi Fatimah, Halwa, misalnya. Maryam, Khadijah, misalnya. Aisyah, dan seterusnya, semua nama perempuan tidak boleh ditanwin. Bagaimana dengan Hindun? Hindun kan nama perempuan. Tapi kenapa dia ditanwin? Nah, nanti ada pengecualian. Untuk Hindun, nanti boleh tidak ditanwin, boleh tidak ditanwin. Boleh ditanwin, boleh tidak ditanwin. Khusus untuk nama yang 3 huruf dan tengahnya sukun. Maka nanti boleh ditanwin, boleh tidak. Seperti itu. Kemudian nomor 5, nama yang berakhiran tak marbutoh. Misalnya Fatimatu, Hamzatu, Makkatu, Makkah, Muawiyah, Aisyah. Nah, ini tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Kemudian nama ajam, nama non-Arab. Berarti nama-nama kita di Indonesia ini nggak boleh ditanwin. Begitu. Nah, misalnya apa? Ibrahim. Ibrahim ini kan bukan nama Arab ya. Adam juga sama. Idris juga sama. Nah, catatan. Semua nama Nabi itu dimasukkan ke ghairu munsharif. Kecuali 6 ini ya. Muhammad, Salih, Syuaib, Hudun, Lutun, Nuhun, dan Lutun. Nah, ini 6 ini nanti ditanwin. Sisanya nggak boleh ditanwin. Nah, berarti Adam, kemudian Idris, kemudian Ismail, Ishak, nggak boleh ditanwin. Makanya kalau kita ketemu di Quran itu nggak ditanwin. Nah, ini berkaitan dengan nama. Sampai di sini dulu, ada yang mau disampaikan, silahkan ya. Nanti baru kita lanjutkan. Tentang poin 1 sampai 6 dulu. Untuk nama. Fadal. Mau tanya Ustaz, kalau Yazidu itu dia wazan fi'il yang mana? Yaf'ilu, Ustaz. Aslinya kan Yazidu ini adalah dari kata zada. Zada Yazidu. Nah, aslinya Yazidu ini adalah Yazyidu. Ini kalau yang belajar sorof ya. Aslinya adalah Yazyidu. Nah, kemudian harokat ya itu dipindahkan ke zai. Kemudian ya-nya disukunkan menjadi Yazid. Sudah kena iklal. Yazid itu sudah kena iklal. Tapi kalau wazannya tetap wazan yaf'ilu. Fil mudhari'. Sekarang Ustaz. Ya. Yang lain ada? Silahkan. Ustaz Afan yang tadi fathah itu yang di Bankus Oh, iya. iya itu gimana Ustaz i'rabnya? Yang mana? Yang Nomor mana? 10 misalnya.
Iya, boleh. Boleh misalnya. Hakiyah. Nah, dia maf'ulun bih. Pakai Arab dulu ya. Dia maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu li'annahu ismul mankus. Nah, dia maf'ul bih nasob, tanda nasobnya dengan fathah karena dia isim mankus. Begitu saja Ustazah i'rabnya. Sama seperti i'rab yang lain. Cuman kalau ini kan nampak. Berarti kalau misalnya kita mau tambahkan ini untuk membedakan dengan muqaddarah. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu zahiratu fi akhirih li'annahu ismul manqus. Nanti begitu. Sudah terjawab? Alhamdulillah Ustaz. Syukran. Ustazah Tri di Khadimus Sunnah ikut kelas apa? Kemarin ada di daurah Ustaz Iya Ja'far. Ustaz. Kalau dari segi kelas udah idat, sekarang udah mau idat 2. Tapi kalau dari Oh, segi udah ya. pemahaman kayaknya tamhidi deh Ustaz. Labas. Kata guru kami Syekh Saleh Al-Azhar, beliau bilang bahasa Arab itu yang penting diulang-ulang terus. Nanti insya Allah paham. Paham. Karena memang di Khadimus Sunnah itu kan terbatas terbatas waktu ya. Karena pembelajarannya hanya 16 pekan. Itu pun sudah include dengan betul ya 16 pekan karena 4 bulan Hmm, belajarnya. iya, Ustaz. Terkadang kitab itu tidak selesai terbahas. Kadang hanya sampai setengah seperti itu. Kemarin kami ngaji Syara Kafrawi dengan Astagfirullah, saya lupa. Ustadz Akbar Mujaddid. Beliau yang ngajar Syara Kafrawi pun tidak selesai kitabnya. Bahkan setengah pun tidak dapat. Karena kitabnya tebal dan tidak mungkin selesai dalam 16 pekan. Nah, tapi Alhamdulillah insya Allah berkahnya di majelis Khadimus Sunnah itu eh, ya mungkin jadi jalan buat kita ya, buat futuh dengan ilmu-ilmu syar'i. Tinggal istiqomah yang kurang bisa dicari di luar seperti itu. Gitu ya. Nanti penting istiqomah Ustazah sampai nanti ida 2 kemudian masuk di rosa hadis insya Allah. Nah, Ustaz, amin. Nah, kebetulan kurikulumnya juga berubah-berubah. Dulu kan nggak pakai Almunir itu. Baru beberapa tahun ini pakai Almunir. Dulu itu Kailani Ustaz. itu sorofnya saja Nggih. pakai Kailani. Kalau nahwunya itu pakai ini silsilah taklim Lughah al-Arabiyah Iya. punyanya eh, apa namanya Lipia punya Lipia itu pun tidak selesai terbahas juga gitu. Nah jadi silahkan nanti apa namanya tetap harus banyak berlatih kemudian eh, banyak latihan intinya untuk bahasa Arab. Baik kita lanjutkan ya Insya Allah. Kemudian tarkib majazi. Tarkib itu susunan. Majazi. Majaz. Jadi al-murakkabu tarkiban majzian. Nah, jadi dia aslinya 2 kata. Tapi kemudian sudah menjadi satu yang sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Kalau mudhaf ilaih kan masih bisa dipisah. Kalau tarkib majazi itu sudah satu kesatuan dan tidak bisa dipisah. Misalnya kalimat hadromaut. Hadromaut ini akan dari kata hadoro. Mautu, hadoro kan telah hadir. Mautu kematian. Jadi hadromaut itu maknanya ya telah hadir kematian. Tapi sudah tidak bisa dipisah gitu. Ini sudah jadi satu kesatuan. Nama tempat Hadramaut di Yaman ya Hadramaut.
Kemudian Ba'labakka. Ini juga nama daerah. Nah, ini sudah jadi tarkib majazi namanya. Jadi sudah jadi satu kesatuan seperti itu, yang sudah nggak bisa dipisah. Kemudian nanti ada sifat. Sifat ini suara dangdutnya kedengeran nggak? Ini ada tetangga nyetel musik kenceng banget. Nggak kedengeran nih? Enggak, kedengeran Pak Enggak. Ustaz. jelas. Di sini. Masya Allah. Nah, jadi sifat, ada sifat yang mengikuti wazan af'alu. Sifat itu kan banyak ya. Misalnya solihun itu kan sifat. Tapi kan solihun ini kan tidak ikut wazan af'al gitu. Nah, makanya dia tetap ditanwin. Nah, sifat yang khusus mengikuti wazan af'al, maka nanti nggak boleh ditanwin. Misalnya ahsanu, a'dhamu, akbaru, asgharu. Af'al ini nanti bermakna paling ya. Misalnya ahsan berarti paling baik. Kalau hasanun kan baik saja gitu. Dari kata hasuna, yahsunu, hasanun. Nah, kalau ahsan nanti jadi paling baik. A'zam berarti paling besar. Azim besar atau agung. A'zam paling besar. Akbar makanya pakai lafaz Allahu Akbar. Jadi artinya paling besar. Asgharu berarti paling kecil. Kemudian sifat yang berakhiran alif nun, misalnya jau'an, lapar, atoshan, haus, ghadban, marah, farhan, senang, zom'an, haus. Kalau atshan ini hausnya biasa, kalau zom'an ini haus banget. Makanya dalam doa buka puasa kan pakainya zom'an. Zahaba, zahaba, gimana doa buka puasa itu? Zahaba, zahaba zom'an. Iya, Dah Roma. ya telah hilang rasa rasa haus ya. Nah itu hausnya pakai haus banget kalau pakai zom'an. Kalau atshan itu hausnya biasa. Kemudian sakron ini mabuk. Nah, masih ada sedikit. Kemudian 10 ini bilangan. Kalau kita ingin mengatakan satu satu, dua dua, tiga tiga gitu. Ayo maju satu-satu. Nah, nanti wazannya mengikuti wazan fu'alu maf'al. Aslinya kan harusnya kita bilang wahidun wahidun kan begitu. Tapi orang Arab tidak menggunakan wahid-wahid gitu. Kalau satu-satu nanti dirubah ke wazan fu'alu maf'al. Hanya saja bilangan ini khusus untuk 1 sampai 10 saja. Nah, misalnya uhadu mauhadu. Nah, ini artinya satu-satu. Suna umasna dua-dua. Thulathu matlathu tiga-tiga. Ruba umarba'u empat-empat. Khomsatu makhmasu lima-lima. Sudasu masdasu enam-enam. Suba'u masba'u tujuh-tujuh. Samanu masmanu delapan-delapan. Tusa'u matsa'u sembilan-sembilan. Usyaru matsyaru. Harusnya usyaru ma'syaru ya. Karena kan eh, ikut wazan maf'alu ya. Iya harusnya ma'syaru. Kemudian 11 ada yang kemudian berakhiran alif tanis mamdudah. Kenapa disebut dengan alif tanis mamdudah? Karena setelah alifnya ada hamzah. Setelah alif tegak lurus itu disebut dengan alif tanis mamdudah. Nah, setelah alif ini diikuti dengan hamzah. Jadi kalau ada hamzah, ada alif diikuti dengan hamzah seperti ini, tidak boleh kita tanwin juga. Misalnya hamro, ya, merah, sofro, kuning, sauda, hitam, atiba, dokter, ya, akuya, kuat, agnia, kaya, ulama, ini para ulama.
Kemudian ada 12. Namanya sigoh muntahal jumu. Kalau ini punya wazan. Yang penting dia ikut wazan mafa'ilu atau ikut wazan mafailu. Nah, maka dia nggak boleh tanwin. Jadi sigoh muntahal jumu itu adalah jamak taksirnya yang paling jamak. Jadi dia sudah jamak paling banyak. Jadi dia jamak taksir, tetapi dia sudah jamak paling ujung, jamak terakhir. Nah, caranya bagaimana? Tinggal diikutkan wazan mafailu atau mafailu. Contohnya masajidu, artinya masjid, masjid. Masajidu kan ikut wazan mafailu, gak boleh tanwin. Masohifu, mushaf, mushaf. Misalnya mushafun, jamaknya kan suhufun. Suhufun bisa dijamak lagi jadi masohif. Syawari'u, ini jalan-jalan. Masyariku, ini timur ya. Maghoribu, maghrib. Masail, pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi nanti tinggal diikutkan ke wazan. Atau masakinu. Kalau ini wazannya mafa'ilu. Mafatihu ini untuk kunci ya. Masakin, orang-orang miskin. Mafatih ini untuk kunci ya. Nah, terakhir kalimat akhoru. Akhoru ini artinya yang lain. Nah, ini juga nggak boleh tanwin. Nah, terakhir, bagaimana cara mengi'rabnya? Nanti isim ghairu munsharif itu tanda rofanya dengan dhammah. Contohnya Umaru. Nasabnya dengan fathah. Contohnya Umaro. Tanda jernya juga dengan fathah. Ya, Umaro. Nah, bagaimana cara menentukan dia nasab atau jer? Nanti tergantung kedudukan dalam kalimat. Gitu. Tinggal kita lihat dia jadi apa posisinya di dalam kalimat. Nah, ini tentang isim ghair munsharif. Oh, tambahan sedikit ya. Nah, untuk isim ghair munsharif, dia akan di-i'rab kasroh jika berada dalam dua kondisi. Satu, dia menjadi mudhof. Contoh, yusallil muslimuna fi masajidillah. Bukan fi masajidallah. Jadi ketika isim ghair munsharif jadi mudhaf, maka jernya dengan kasrah. Kemudian ketika isim ghair munsharif dimasuki alif lam. Contohnya tanfa'ul ulumul ulama'i. Bermanfaat ulum ilmu-ilmunya al ulama'i para ulama lil muslimina bagi kaum muslimin fid daraini di dunia dan di akhirat. Maka al ulama'i dia jar dengan kasroh. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Nah, ini tentang isim ghairu munsharif. Jadi aslinya dia rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jernya dengan fathah. Tetapi dalam dua kondisi nanti dia dijer dengan kasroh. Kapan? Ketika menjadi mudhaf dan yang kedua ketika dia dimasuki dengan alif lam. Nah, nanti menghafal isim ghair munsharif gampang saja. Nanti tinggal ada nama, ada sifat. Nah, nanti kan nama itu berarti ada nama yang berakhiran alif nun, mengikuti wazan fu'al, nama yang kemudian mengikuti wazan fi'il, nama yang berakhiran ta' marbutoh, nama perempuan, nama ajam. Kemudian ada tarkib majazi. Kemudian nanti ada sifat. Sifatnya yang mengikuti wazan af'alu. Sifat yang berakhiran alif nun. Kemudian angka yang mengikuti wazan fu'alu maf'alu. Kemudian ada sighah muntahal jumu. Ada yang berakhiran alif tanis mamdudah. Dan nanti ada yang kalimat akhoru. Nah itu ya. Nanti dihafalkan nama sama sifat. Nah nanti insya Allah lama-lama akan
terbiasa dengan itu semua insya Allah. Nah, ini berkaitan dengan ya sedikit lagi ya ini ya. Ini ada contoh. Yarwi Abu Hurairah ahaditsa an Rasulillah. Yarwi meriwayatkan Abu Hurairah. Ini nama orang. Abu Hurairah ahaditsa hadis-hadis an Rasulillah. Kita irob sama-sama. Em, Yarwi fi'il mudhari rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dhammah muqaddar. Naam. Dhammah muqaddar. Yarwi ya, karena akhirannya huruf Iya. ilat. Nah, Iya. huruf ilat. Iya, makanya nanti kalau fi'il mudhari berakhiran huruf ilat, maka tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Benar. Baik huruf ilatnya ya, waw ataupun alif misalnya. Abu jadi apa? Fa'il, Ustaz. Fa'il. Rofa. Tanda rofanya dengan Wow. Wow. waw. Karena dia Asmaul Khamsah. asmaul khamsah. Nah, Hurairata jadi apa? Maf'ul bih. Bukan. Mudhof ilaih. Anu Nah, mudhof mudhof ilaih. ilaih. Mudhof Dia ilaih. mudhof ilaih, jer, tanda jernya dengan Fathah. 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 Karena Karena isim ghairu Isim ghairu munsharif. isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif yang nama berakhiran tak marbuthah ya. Ahadisa maf'ul. Maf'ul bih, Ustaz. nasab dan nasabnya fathah karena dia Jamak taksir. isim ghairu Oh, isim ghairu munsharif. Munsharif. ikut wazan apa? Mafa'il. Mafa'ilah. Ahaditha ikut wazan mafa'ilah. An Rasulillah. Rasuli ini apa namanya? Jar Jar majrur ya. majrur. Allahinya mudhaf. Nasroh. Nah, kenapa hadisa itu isim ghairu munsharif ya? Karena dia nggak tanwin kan di sini. Karena kalau jamak taksir biasa harusnya ahaditsan bertanwin kalau jamak taksir biasa. Tapi ini jamak taksir yang sigoh muntahal jumu. Sigoh itu bentuk, muntaha itu akhir, jumu itu jamak. Jadi bentuk jamak paling akhir namanya sigoh muntahal jumu. Nah, nanti bentuknya tadi ya, cuma ikut wazan mafa'ilah atau mafa'ilah. Seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Ini banyak, nanti bisa dikerjakan ya di bukunya. Nanti insya Allah kita bahas lagi di pekan depan sebelum masuk materi berikutnya isim mabni. Nah, kita ikhtiarkan untuk membahas semua contoh soalnya untuk latihan-latihan kita. Insya Allah termasuk yang ini ya, ayat Quran ini nanti kita bahas insya Allah di pekan depan. Mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini. Afan Kasir sudah terlewat 2 menit. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Silakan ditanyakan apa saja di sana. Kita belajar sama-sama insya Allah. Nah, barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Wa iyyakum. Saya tutup ya. Ya, silakan Ustaz.